warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Daniar dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema struktur aktual teks ceramah. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Baik tidak? Alhamdulillah kalau baik. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Oke, kali ini kakak akan membahas tentang permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah ya adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik di sini ada yang tahu nggak nih, apa sih itu ceramah? Baik, kakak jelaskan ya. Ceramah adalah sebuah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan serta menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Setiap informasi akan disampaikan secara persuasif kepada para pendengar. Kita juga bisa mengartikan ceramah sebagai sebuah keterampilan lisan atau public speaking. Nah, kalau tadi ceramah, sekarang kakak akan bertanya apa sih itu teks ceramah? Ada yang tahu adik-adik? Oke, teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada pendengar. Nah, teks ceramah ini bersifat edukatif atau memberi pengajaran kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk mengajak atau meyakinkan. Teks ceramah juga ditujukan untuk didengarkan oleh orang banyak, misalnya ceramah di kelas atau di aula, atau bisa juga melalui sarana komunikasi kayak radio, TV, internet, dan lain-lain. Nah, di sisi lain, pembelajaran di sekolah kebanyakan disampaikan melalui ceramah. Kayak kakak nih sekarang, kakak nih termasuk sedang berceramah ya, depan adik-adik. Begitu juga dengan kuliah atau pendidikan tinggi, kebanyakan dosen akan menyampaikan materi lewat metode ceramah. Sebagai informasi, teks ceramah berbeda dengan teks pidato atau khutbah. Itulah sedikit penjelasan mengenai teks ceramah adik-adik. Jadi adik-adik, setelah definisi ceramah yang kakak telah berikan, selanjutnya ada unsur-unsur ceramah. Apa aja sih kak unsur-unsur ceramah? Kan? Yang pertama yaitu ada penceramah. Penceramah ini adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah untuk menjadi penceramah. Untuk menjadi penceramah, seorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, yaitu pendengar. Pendengar merupakan penerima nih nasihat-nasihat dari penceramah. Nah, dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada materi. Apa sih materi? Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergurah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun nih secara sistematis, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materi. Unsur yang keempat yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi, yang pertama ada impromptu. Impromptu yakni metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi, kan? Menghafal, yakni yang dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Lalu membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Dan yang terakhir ada extemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Unsur yang kelima ada materi ceramah. Materi ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah, tapi juga bisa dilakukan di luar rumah atau di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah yang dilakukan secara langsung ataupun direkam sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Nah adik-adik, teks ceramah mempunyai struktur yang menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan juga terbagi menjadi pembuka dan pengantar. Pembuka di bagian ini
Di bagian pembuka berisi salam pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Di bagian pengantar terdapat paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Yang kedua ada isi ceramah. Isi ceramah ini berisi inti dan gagasan. Inti ini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan ini berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Yang terakhir ada penutup. Penutup ini terbagi menjadi simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, adik-adik, teks ceramah ini juga mempunyai ciri-ciri nih, agar bisa disebut sebagai teks ceramah. Apa aja sih ciri-cirinya? Yuk, kakak bahas. Yang pertama, terdapat hal yang dapat diinformasikan atau dijelaskan kepada pendengar untuk memperluas pengetahuan serta wawasan mereka. Yang kedua, informasi yang disampaikan bertujuan mengajak, memberi nasihat, menghibur pendengar, dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teks ceramah disampaikan oleh ahli atau orang dengan disiplin ilmu yang berkaitan dengan ceramah. Yang keempat, terdiri dari struktur berupa pendahuluan, isi ceramah, dan penutup. Yang kelima, isi teks disesuaikan dengan ceramah atau dengan acara yang sedang diselenggarakan. Yang keenam, teks bersifat persuasif, artinya terdapat ajakan untuk melakukan tindakan atau mengubah sikap sesuai materi ceramah. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan sopan dan mudah dipahami. Dan yang kedelapan, argumen yang menguatkan tema pembicaraan. Yang terakhir, terdapat fakta-fakta atau data untuk mendukung argumen. Nah, jadi itu ya adik-adik ciri-ciri agar bisa disebut sebagai teks ceramah. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan nih tentang permasalahan aktual dalam ceramah dan bagian-bagian pentingnya. Di sini kakak akan menunjukkan nih sebuah pidato yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim selaku. Nah, setelah membaca pidato Nadiem Makarim tersebut, kira-kira informasi yang kita dapatkan nih apa nih adik-adik? Baik, kakak jelaskan. Informasi yang kita dapatkan itu yang pertama memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Nah, dari uraian pidato tersebut, kita dapat simpulkan nih bahwa ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak umum. Orang yang menyampaikan ceramah harus memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan audiens atau pendengarnya. Dengan demikian, isi informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Media ceramah ini bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Nah, adik-adik, selain ceramah, dikenal pula sebutan lain, yaitu seperti pidato, khutbah, dan sambutan. Tapi mereka ini berbeda-beda ya. Kalau pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak umum untuk berbuat sesuatu. Kalau khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Yang terakhir ada sambutan. Sambutan adalah pidato singkat yang dapat disampaikan pada pembukaan suatu acara atau kegiatan. Nah, jadi dibandingkan pidato ataupun khutbah, ceramah merupakan bentuk berbicara di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi daripada bujuk-membujuk. Oleh karena itu, setelah mendengarkan ceramah, pendengar diharapkan memperoleh informasi yang berguna bagi pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu. Seperti teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, permasalahan yang aktual nih yang diangkat adalah guru membutuhkan perubahan agar dapat berinovasi dalam menjalankan tugasnya yang mulia membentuk masa depan. Lalu yang kedua, yaitu menemukan informasi dan permasalahan yang aktual. Apa sih Kak maksudnya? Nah, pada dasarnya informasi merupakan pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur 5W1H, yaitu apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang bersumber dari berbagai media akan terus-menerus mengalami perubahan sesuai kondisi. Yang dalam bentuk penyajiannya, informasi disampaikan media harus relevan nih dan memiliki manfaat bagi pembacanya.
Sedangkan permasalahan aktual berarti sebuah peristiwa atau hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa terkini. Ketika informasi disajikan dalam bentuk sebuah media, harian atau mingguan, hal yang diinformasikan harus bersifat aktual. Begitu juga dengan informasi terdapat dalam ceramah. Informasi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan permasalahan, nasihat, bahkan petunjuk yang ditawarkan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Adapun informasi juga memiliki jenis-jenis. Untuk informasi dalam ceramah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada informasi berdasarkan fungsinya. Informasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, informasi yang bersifat edukatif yang akan memberikan pengetahuan baru. Yang kedua, informasi bersifat persuasif yang berisi pesan ajakan bagi penerima pesan. Yang ketiga, informasi bersifat rekreatif yang sifatnya menghibur semata. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi ini dibedakan menjadi informasi yang hanya berbentuk teks atau tulisan saja, gambar atau foto, ilustrasi atau karikatur. Selain itu, informasi juga bisa berbentuk feature, resensi, dan kolom khusus yang disajikan dalam media cetak. Yang tiga ada informasi berdasarkan lokasi. Jenis ini berdasarkan lokasi peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Misalnya informasi dari tiap daerah, kota, kabupaten, nasional, maupun mancanegara. Selanjutnya ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Jenis informasi ini berisi hal-hal yang berdasarkan pada kehidupan sehari-hari yang ada dan terjadi di masyarakat, misalnya informasi tentang dunia pendidikan, sosial, budaya, dan gaya hidup. Yang terakhir ada informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi menyangkut perubahan atau berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan untuk memahami informasi dalam ceramah adalah: 1. Menyimak ceramah yang didengar atau dibaca dengan seksama secara menyeluruh. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam ceramah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menyusun informasi yang telah dicatat menjadi kalimat-kalimat atau paragraf sederhana yang padat dan efektif. Nah adik-adik, telah selesailah pembelajaran kita hari ini. Sekian video pembelajaran tentang struktur aktual teks ceramah yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.